Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Khadijah Brutarigan, NIM 1903060019 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester yang dibimbing oleh Ibu Tati Dipidiana Sari SPT MP. Baiklah, langsung saja saya kerjakan soal nomor 1. Gambarkan dan jelaskan fungsi dari organ sistem pencernaan pada unggas. Oke, ini saya mau gambar. Oke, jadi ini adalah gambar dari sistem pencernaan pada unggas. Maaf ya jika kurang rapi. Nah, bagian yang pertama ini adalah paring, dimana paring itu sebagai tempat masuknya makanan. Yang kedua, berikutnya itu ada esofagus. Nah, esofagus itu penghubung antara kapum oris dan crop. Selanjutnya ini ada crop. Crop ini adalah tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, setelah crop ini ada proventriculus. Proventriculus itu fungsinya sebagai tempat terjadinya pencernaan kelenjar. Dari proventriculus itu selanjutnya ke ventriculus. Ventriculus ini adalah tempat Di ventriculus ini tempat pencernaan makanan yang dibantu oleh Grips. Berikutnya itu ada duodenum. Duodenum itu memulai proses pencernaan. Di tengahnya ini ada pankreas sebagai tempat penghasil enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya masuk ke intestinum tenue. Di situ ada jejunum. Ini tadi intestinum tenue, ada jejunum, ada ileum. Fungsinya itu sebagai tempat penyerapan mineral dan air.
Selanjutnya itu masuk ke kolon. Kolon itu penampungan sementara sebelum dibuang. Jadi ini kolon tempat penampungan sementara. Selanjutnya masuk ke seka. Seka itu sekum yang memiliki 2 cabang. Berikutnya masuk ke coprodeum, penyerapan protein dan karbohidrat. Masuk ke urodeum, itu tempat penghasil enzim pencernaan. Selanjutnya itu ke ven. Ven itu pembuangan terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, itu gambarkan dan jelaskan fungsi dari sistem urogenital pada unggas. Ini kita mau menggambar di kertas ini. Nah, ini adalah gambar sistem reproduksi pada jantan. Ini ada testes, itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma dan hormon. Berikutnya itu ada ren. Ren itu adalah tempat penyaringan darah sebelum disalurkan ke jantung. Berikutnya itu ada intestinum tenio atau ductus deferens. Itu adalah tempat sebagai tempat lewatnya sperma. Ini ada ureter, itu sebagai tempat lewatnya urin, tempat diproduksi urin. Nah, yang terakhir ini ada kloaka. Kloaka ini adalah tempat pembuangan terakhir, baik itu feses maupun urin. Nah, sekarang saya akan menggambar organ reproduksi betina. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi pada unggas betina. Itu yang pertama ada ovarium. Kelihatan. Ovarium itu adalah tempat penghasil sel telur. Berikutnya itu ada infundibulum. Nah,
sebagai tempat menangkap sel telur yang telah diovulasi. Selanjutnya itu ada magnum sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Selanjutnya itu ada isthmus sebagai tempat penghubung antara magnum dengan uterus. Uterus itu adalah rahim, tempat penyimpanan sel telur yang telah dibuahi. Berikutnya itu ada oviduct. Nah, sel telur yang telah dibuahi itu jatuh ke oviduct. Selanjutnya, telur yang sudah jadi itu keluar melalui kloaka. Oke. Nah, jadi proses pembentukan telur itu dimulai dari di ovum nih, dalam ovarium. Ovumnya telah matang, dilepaskan oleh ovarium, masuk ke infundibulum. Ini ditangkap infundibulum. Selanjutnya ini kuning telurnya berada dari sini 15 sampai 30 menit. Lalu masuk ke magnum dan putih telur disekresikan, lalu putih telurnya masuk kemari. Di sini tuh prosesnya 3 jam. Masuk ke isthmus ya, lalu dibungkus oleh membran sel. Prosesnya sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, masuk ke uterus. Di sini terjadi proses pembentukan kerabangnya. Itu waktunya sekitar 20 sampai 21 jam. Telur yang sudah terbungkus masuk ke sini. Oviduct. Selanjutnya ya, keluar melalui kloaka. Jadi proses pembentukan telur itu membutuhkan waktu 25 sampai 26 jam. Makanya ayam itu nggak bisa bertelur lebih 1 per hari. Karena proses pembentukannya itu hampir 26 jam. Nah, tentunya saya akan menjawab soal yang nomor 4, itu jelaskan proses sintesis albumin dan kerabang. Itu sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam, yaitu hormon yang membantu dalam sintesis albumin, hormon steroid, salah satunya estrogen tuh berperan penting dalam proses molekul estrogen. Kemudian masuk ke dalam nukleus membawa pesan, lalu berinteraksi dengan kromosom membentuk mRNA. Lalu mRNA keluar dari nukleus menuju ribosom untuk ditransliterasi menjadi protein yang spesifik yang kemudian menjadi hasil akhir adalah albumin. Lalu sintesis kerabang itu dimulai sebelum telur masuk ke dalam uterus. Telur tersebut masih berupa yolk yang sudah mengalami pembungkusan oleh albumin. Kalsium telah diidentifikasi di kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transfer kalsium. Berikutnya itu soal nomor 5, itu jelaskan penyebab terjadinya, tanda-tanda dari penyakit serta cara pencegahannya. Yang pertama itu penyakit laryngotracheitis, itu penyebabnya oleh virus herpes. Tanda-tandanya gangguan pernapasan, penurunan produksi telur, menghambat pertumbuhan bobot badan. Pencegahannya dengan divaksin. Yang kedua itu ada penyakit Mycoplasmosis, penyebab infeksi Mycoplasmosis noviae. Tanda-tandanya itu sulit berjalan, depresi, nafsu makan menurun, kematian dan penurunan berat badan secara drastis.
Pencegahannya bisa dengan sanitasi dan vaksinasi. Penyakit yang ketiga itu penyakit koeksidiosis, itu diakibatkan karena infeksi protozoa genus Emeria pada sistem pencernaan unggas. Tanda-tandanya depresi, bulu berdiri, kurus, jengger pucat, kematian mendadak. Pencegahannya itu bisa dilakukan dengan tindakan biosecurity dan vaksinasi secara teratur. Yang terakhir itu ada penyakit IBH atau inclusion body hepatitis. Penyebabnya itu adenovirus. Tanda-tandanya anemia, sayap terkulasi, jengger pucat, pial pucat, kematian. Pencegahan IBH bisa dilakukan dengan praktek manajemen yang optimal meliputi sanitasi, desinfeksi yang ketat, dan program imunosupresif yang optimal. Baiklah, sekianlah jawaban dari soal ujian akhir semester saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.